Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah dan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum saya mengenai subnetting. Pertama kita taruh dahulu PC di sini sebanyak 3 dan untuk jaringan lainnya sebanyak 3 juga. Jadi total ada 6 PC. Upamakan ini adalah PC untuk lab 1 dan PC-PC ini untuk lab 2. Ini kita tambahkan switch. Dan terakhir kita tambahkan, kita taruh router, kemudian kita sambungkan. Ini kita buka config di routernya, kita tetapkan statusnya on untuk yang 0 dan Ethernet 1 juga on. Kita tunggu sampai semuanya hijau, atau kita bisa skip di sini. Nah, ceritanya untuk lab 1 ini kita akan tetapkan gateway-nya yaitu 192.168.1.10 dan yang ini adalah berakhiran .100. Jadi kita terapkan IP address untuk masing-masing PC. IP configuration, kemudian kita buat untuk PC 1, PC 1 1.1 subnetnya adalah 192, gateway-nya adalah untuk lab 1 tadi adalah 192.168.1.10. Baik, kemudian untuk yang ini adalah IP address-nya adalah 192.168.1.2 subnet masknya, kemudian gateway-nya adalah 192.168.10. Kita tutup. Maaf, ada kesalahan. 168.1.10. Nah, kemudian kita untuk yang PC ketiga kita isi IP address-nya seperti tadi, berakhiran 3, subnet max-nya 192. Namun untuk percobaan kita isi gateway-nya kosong kan, kita tutup. Nah, kemudian untuk yang PC 4 karena ada di lab 2 168, maka IP address-nya itu akan dimulai dari 1.65. Subnet mask-nya 192. Dan untuk gateway yang lab 2 itu adalah 192.168.1.100. Ya. Kita tutup. Kemudian masuk ke PC 5 IP config. IP address-nya 192.168.1.66.
subnet masknya 192. Kemudian default gateway-nya kita kosongkan untuk sebagai percobaan. Dan yang terakhir IP config-nya untuk PC 6 192.168.1.67 ya. Dan subnet masknya 192. Dan untuk percobaan juga kita kosongkan default gateway-nya untuk yang PC 6. Kemudian kita tetapkan IP gateway-nya di router. Pertama kita di Ethernet 0 itu untuk interface untuk lab 1. IP gateway-nya adalah 192.168.1.10. Jangan lupa subnet mask-nya adalah 192. Kemudian untuk Ethernet 1 yaitu untuk lab 2 ya, itu adalah IP gateway-nya 192.168.1.100. Ya, submask-nya sudah terisi sendiri. Kita tutup. Sekarang kita coba lihat pengiriman PDU antar subnetwork, dan kita juga coba lihat apa yang terjadi jika kita tidak tetapkan IP default gateway-nya. Pertama kita masuk ke mode simulasi. Kita filter agar yang muncul hanya ICMP. Kemudian kita tambahkan PDU. Dari pertama kita kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3 dan kita lihat hasilnya gimana. Nah, PDU-nya sudah sampai ke PC 3, lalu balik lagi ke PC 1 dan fine-fine saja karena memang di network yang sama. Kemudian kita lihat bagaimana kalau di subnetwork yang berbeda, yaitu PC 1 ke PC 4. Kita hapus dulu ICMP-nya, kemudian kita tambah lagi PC 1 ke PC 4. Kita mulai simulasinya. Mencapai router, kemudian error ya, kita coba lagi. Reset simulation. Kita mulai lagi. PC 1 ke switch ke router, ke switch lagi untuk lab 2. Dan mencapai PC 4, kemudian balik lagi ke router dan mencapai lab 1 dan kembali lagi ke PC 1. Sudah successful ya. Kemudian kita amati bagaimana kalau kita kirimkan dari PC 2 ke PC 5, dan perlu catat kalau PC 5 ini belum ditetapkan gateway-nya seperti yang bisa kita lihat. Kita hapus dulu yang tadi, kita tambahkan PDU lagi dari PC 2 ke PC 5. Kita mulai. Mencapai router, error ya, kita coba lagi reset simulation. PC 2 capai switch, sudah, kemudian ke router, switch lagi di lab 2, kemudian sampai ke PC 5, namun tidak akan kirim kembali ke PC 2 karena IP gateway-nya itu tidak ditetapkan, jadinya failed ya statusnya. Kita hapus. Kemudian kita amati kalau dari PC 3, yang perlu dicatat juga kalau ini tidak punya gateway, dan ke PC 6 yang nggak punya gateway juga. Kita lihat. Kemudian kita mulai simulasinya. Nah, gagal karena ini keduanya itu tidak punya gateway,
jadinya gagal. Kita hapus simulasinya. Kemudian kembali ke mode real time. Kemudian kita coba tracing menggunakan command tracer di command prompt masing-masing PC. Kita coba buka. Kita buka command prompt, lalu kita ketik tracer. Pertama coba kita tracing dari PC 1 ke PC 3 yang masih sama satu subnetwork ya. Kita ketik tracer 1. PC 3 itu IP-nya 192.168.1.3. Kita lihat berhasil ya, trace complete. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 4 yang sudah beda subnetwork. Kita ketik tracer 192.168.1.65 PC 4. Kita coba trace complete ya. Ini juga kita lihat kalau ini melalui gateway-nya. Kita tutup. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 5 ya. Kita buka command prompt di PC 2 dan kita akan tracer ke PC 5, yaitu IP-nya .66 ya. 192.168.1.66. Nah, ini awalnya sudah mencapai gateway ini, namun pada akhirnya di tracing kedua ini gagal karena request time out. Karena ini di PC 5 kita tidak tetapkan IP default gateway-nya, sehingga gagal. Baik, kita tutup dulu untuk PC, tutup. Lalu bagaimana kalau kita tracer dari PC 3 ke PC 6? Nah, ini perlu diketahui kalau keduanya itu tidak ditetapkan IP default gateway-nya. Kita buka command prompt di PC 3, kemudian ketik tracer. PC 6 itu adalah titik 67 ya, 192.168.1.67. Kita lihat dari yang tracing pertama saja sudah tidak ada respon ini. Kita lihat yang berarti gagal, dan karena itu tadi, yaitu gateway-nya itu tidak diterapkan. Nah, lihat request timeout karena yaitu IP gateway-nya tidak ditetapkan. Kita tutup biar selesai, Ctrl C, dan kita tutup command prompt-nya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.